Ketika Syaikh Ahmad dan rombongan lainnya memasuki ruangan makam Rasulullah, mereka langsung terpukau oleh aroma yang menyambut mereka. Aroma itu sangat wangi dan harum, melebihi semua wangian yang pernah mereka cium sebelumnya. Aroma itu seolah berasal dari surga, yang tidak ada bandingannya di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan kesaksian ulama, 14 malam di makam Rasulullah. Kejadian apa saja yang terjadi? Makam Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah situs yang paling sakral dan bersejarah bagi umat Islam di seluruh dunia. Makam beliau terletak di dalam Masjid Nabawi yang menjadi tujuan utama para jemaah yang ingin berziarah. Namun, tidak semua orang berkesempatan untuk masuk ke dalam makam Rasul. Hanya orang-orang tertentu yang mendapat izin khusus, yaitu mereka yang bertugas untuk mengganti kain penutup makam. Terakhir kali, makam Rasul dibuka untuk diganti kainnya adalah pada tahun 1971. Saat itu, ada 13 orang yang terlibat dalam proses penggantian kain. Salah seorang di antara mereka adalah Syaikh Ahmad Sahirti yang menjadi saksi mata sejarah. Syaikh Ahmad Sahirti berbagi kisahnya tentang 14 malam yang ia habiskan di dalam makam Rasulullah. Ia adalah salah satu dari 13 orang yang terpilih untuk mengganti kain penutup makam beliau pada tahun 1971. Meski sudah berusia 100 tahun, Syaikh Ahmad Sahirti masih ingat setiap detail pengalaman itu. Ia menceritakannya kepada Omar Al-Midwahi, seorang wartawan dari Al-Arabia. Syaikh Ahmad Sahirti adalah orang yang bertanggung jawab atas divisi bordir di pabrik yang membuat kain penutup Ka'bah dan makam Rasulullah di Makkah. Ia tahu betul perbedaan antara kain penutup Ka'bah yang diganti setiap tahun dengan kain penutup makam Rasulullah yang jarang diganti. Kain penutup makam Rasulullah berada di dalam ruangan yang tertutup rapat dan tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kain itu hanya diganti setiap 100 tahun sekali, dan Syaikh Ahmad Sahirti adalah salah satu yang beruntung bisa melakukannya. Saat wawancara dan menceritakan kisah yang sangat berharga itu, Syaikh Ahmad Sahirti menceritakannya dengan suara bergetar. Bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat aku memasuki ruang makam Nabi? Aku tidak mampu, karena itu sudah di luar batas kemampuanku berbicara, dan aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanyakan tentang pengalaman ini, tuturnya. Ada beberapa ulama yang bersama Syaikh Ahmad Sahirti dalam mengganti kain penutup makam Rasulullah. Di antara mereka adalah Sayyidil Habib As'ad Syera, tokoh penting Al-Madinah Al-Munawwarah, dan Direktur Wakaf Keagamaan Madinah saat itu. Juga ada Habib Mograbi dari manajemen pabrik, Abdul Al-Karim Flomban, Nasir Kari, Abdul Al-Rahim Buhari, dan beberapa orang lain. Mereka ditemani oleh kepala suku Aghas, yang sudah menjadi penjaga makam Nabi sejak zaman dahulu. Kami berjumlah 13 orang, aku tidak ingat sebagian besar dari mereka, karena saat ini mereka telah meninggal dunia, ujarnya. Ketika Syaikh Ahmad dan rombongan lainnya memasuki ruangan makam Rasulullah, mereka langsung terpukau oleh aroma yang menyambut mereka. Aroma itu sangat wangi dan harum, melebihi semua wangian yang pernah mereka cium sebelumnya. Aroma itu seolah berasal dari surga, yang tidak ada bandingannya di dunia. Syaikh Ahmad adalah seorang yang sangat mencintai wangian sejak kecil. Ia selalu mencari dan mencoba berbagai macam minyak wangi yang ada di dunia. Ia juga memiliki kemampuan untuk meracik wewangian yang harum, dengan mencampur minyak-minyak wangi yang berbeda. Ia yakin bahwa tidak ada orang lain yang bisa menandingi karyanya. Namun, saat ia berada di dalam makam Rasulullah, ia merasa tidak berdaya, dan tidak bisa menggambarkan apa yang ia rasakan. Aroma yang ia cium di sana, adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika pintu dibuka untuk kami, dan kami memasuki ruang pemakaman baginda Nabi, aku menghirup keharuman dan aroma yang tidak pernah ku ketahui, atau mencium sebelumnya maupun sesudahnya, dan tidak pernah dikenal seumur hidupku. Aku tidak pernah tahu rahasia komposisinya. Itu adalah keharuman di atas keharuman, aroma di atas aroma.
Sesuatu yang lain daripada yang lain, bahkan akan membuat takjub seorang ahli sekalipun, atau pedagang parfum manapun juga tidak akan pernah mencium seperti itu sebelum atau sesudahnya, kisahnya. Ketika Syaikh Ahmad Sahirti berada di dalam ruangan makam Rasulullah, ia merasa sangat kagum dan terpesona. Ia menganggap ruangan itu sebagai tempat yang paling mulia dan suci di dunia. Ia tidak tahu pasti ukuran ruangan makam Nabi, namun ia menduga luasnya sekitar 48 meter persegi dan tingginya sekitar 11 meter. Di bawah kubah hijau, ada kubah kecil dan tertulis di situ, makam Nabi, makam Abu Bakar Al-Siddiq, dan makam Umar ibn Al-Khattab, ujarnya. Di samping 3 makam itu terdapat makam lain yang kosong. Ternyata ruang tersebut merupakan ruang dari Sayyidah Fatimah Al-Zahra, yang merupakan rumah di mana dia dan keluarganya tinggal. Ruangan makam sangat mengagumkan. Saking kagumnya kami, sampai tidak tahu bagaimana untuk membersihkan potongan-potongan khusus, yang dibuat untuk menempelkan kain pada kubah, jari-jari kami bergetar dan napas kami menderu, ungkap dia. Mereka tidak menginap di ruangan makam. Mereka hanya masuk setelah sholat Isya, dan keluar sebelum azan subuh. Mereka tidak berbicara selama di sana. Mereka hanya berkomunikasi dengan isyarat. Hanya jika sangat perlu, mereka berbisik dengan suara yang sangat halus. Kami terus menghapus potongan-potongan lama, melepas simpul dari penutup lama, dan membersihkan semua debu dan bulu merpati yang terjebak di tempat yang suci ini. Itu terjadi pada tahun 1971, dan penutup lama yang kami ganti telah berusia 75 tahun, sesuai dengan tanggal yang tertulis di atasnya, katanya. Menurut Syaikh Ahmad Sahirti, ruang makam Rasulullah sebagian besar ditutupi oleh kain sutra hijau, yang halus dan kuat, yang dihiasi dengan sabuk merah, yang menyerupai penutup Ka'bah. Pada seperempat bagian kain, terdapat bordiran ayat Al-Quran dari surat Al-Fat, yang dibuat dari kapas dan benang emas dan perak. Hal lain yang membuat Syaikh Ahmad takjub adalah, penglihatannya yang rabun karena termakan usia. Akan tetapi malam itu, di dalam ruangan makam Rasulullah, ia malah bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum tanpa mengenakan kacamata. Padahal tempatnya sangat redup. Di situ aku sanggup untuk menempatkan benang ke lubang jarum tanpa kacamataku, meskipun cahaya sangat redup di tempat di mana kami bekerja. Bagaimana Anda bisa secara ilmiah menjelaskan hal ini? Dan bagaimana Anda bisa menjelaskan fakta, bahwa aku tidak merasa alergi? Aku adalah penderita alergi akut, aku akan batuk parah jika sedikit terkena debu, ungkap dia. Tapi pada waktu itu, aku sama sekali tidak terpengaruh oleh debu ruangan, atau pasir yang terbang di udara. Seakan pasir tidak lagi pasir, dan seolah-olah debu menjadi obat untuk penyakitku. Aku merasa bersemangat, dan muda seperti ketika usiaku belasan tahun, padahal waktu itu usiaku sudah lebih dari setengah abad, tandas Syaikh Ahmad Sahirti. Dan itulah kisah dari seorang ulama yang berada di makam Rasulullah selama 14 malam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.